Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawabannya nampaknya lapar ya. Kita ulangi sekali lagi ya. Yang semangat jawab salam saya doakan cepat dapat THR ya. Dan cepat lunas hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat zuhur dan kuliah zuhur, wabil khusus para pengurus Masjid At-Taqwa ini, yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita dan Allah panjangkan umur kita. Kemudian memang waktu-waktu seperti ini enaknya tidur ya. Tapi mohon maaf, waktunya kita ganggu sebentar ya. Mudah-mudahan taklim ini membawa manfaat dan keberkahan dunia akhirat insyaallah. Tema kita pada siang hari ini tadi sudah disampaikan, yaitu 3 golongan orang-orang yang dicintai Allah di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran ada beberapa golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah cinta kepada mereka, dan itu Allah yang langsung mengatakan bahwa Allah mencintai mereka. Kita pelajari, mudah-mudahan dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita, kita juga bisa termasuk bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada siang ini kita bahas secara sederhana 3 golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Siapa saja mereka? Yang pertama, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang bertaubat. Orang-orang yang bertaubat, At-Tawwabun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Itu
ayatnya gampang dihafal. Al-Baqarah 222. Nomor cantik ya. 4 kali. Al-Baqarah 2222. Lebih lengkapnya lagi di halaman 35 sebelah kanan bagian bawah. Di antara bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang bertobat, bahwa orang kalau sudah bertobat, taubatan nasuha, maka dosanya dihitung mulai dari nol. Ya, dosanya dihitung mulai dari nol. Masya Allah. Jadi semua dosa, kesalahan, kemaksiatan yang pernah dilakukan sebelumnya itu dihapus semuanya. Dan ini salah satu kelebihan umat baginda Rasulullah SAW. Dipermudah tobat dibanding umat-umat dulu, tobatnya itu dipersulit. Yang tidak kalah dahsyatnya, orang yang sudah bertobat, maka seluruh kesalahannya, seluruh dosanya, bahkan ulama tafsir menggunakan kata kejahatan, seluruh kejahatan-kejahatan yang pernah mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala konversi dan ganti dengan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau dosanya 100 diganti dengan 100 kebaikan. Kalau dosanya 1000 diganti dengan 1000 kebaikan. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan salihah, dan beramal soleh, faulaika, maka mereka itu yang bertobat, beriman, beramal soleh, yubaddilullah, Allah ganti sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, kemaksiatan-kemaksiatan mereka, bahkan kejahatan-kejahatan mereka, hasanatin, kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Itu ahli tafsir sepakat tentang makna ayat itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku yang saya cintai dan saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang kedua adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Al-mutawakkilun. Fa idza azamta, apabila kamu sudah berazam, sudah bertekad, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi nanya, "Kesini naik apa?" Kata orang itu, "Naik onta." Kata Nabi, "Ontanya di mana?" Kata orang itu, "Saya lepas ya Rasulullah, saya tawakal sama Allah." Kata Nabi, "Ikat dulu baru tawakal kepada Allah." Jadi azam dulu, ikhtiar dulu, baru berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bertawakal, diberikan 4 hal. Ini kita bisa baca kalau kita keluar rumah ya. Pasti masih hafal ya. Doa keluar rumah, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Itu hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Anas bin Malik. Kata Nabi, barang siapa yang membaca doa itu, ya kita baca sama-sama ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula
wala quwwata illa billah. Kata Nabi, tidaklah seseorang keluar rumah dan membaca doa itu kecuali dikatakan kepadanya, ada malaikat yang berkata kepadanya, hudita, kamu diberikan hidayah, wa kufita, kamu diberikan kecukupan, dicukupkan segala kebutuhanmu, wa wukita, dan kamu diproteksi, kemudian wa tanahha anhu syaitan, dan syaitan dijauhkan darinya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah orang-orang yang bersabar. As-sabirun. Wallahu yuhibbus sabirin. Surat Al-Imran ayat 146. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam menjalankan ibadah. Ya, seperti kita puasa nih ya. Ini Allah suka sama kita nih. Walaupun ngantuk-ngantuk, ya, lemas, tapi karena ketaatan kepada Allah, maka Allah suka sama kita insyaallah. Yang kedua, orang yang sabar di dalam menghadapi ujian hidup. Lapar nggak sekarang Pak? Lapar ya? Lapar itu ujian hidup tuh. Dan sabar menghadapi godaan-godaan hidup. Salah satu godaan hidup adalah hal-hal yang haram. Yang luar biasanya jamaah sekalian, ketika kita berpuasa, maka kita langsung merasakan dan mengalami secara langsung, secara empiris, 3 dimensi kesabaran itu. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menghadapi ujian hidup, sabar dalam menghadapi godaan-godaan hidup. Kalau orang berpuasa itu, jangankan bisa menahan diri dari yang haram, yang halal saja bisa ditahan. Makanya kalau nilai-nilai puasa kita terapkan dalam kehidupan kita ini, nggak ada itu korupsi itu. Betul. Bagaimana bisa korupsi? Yang halal saja bisa ditahan, apalagi yang haram. Tidak ada itu kejahatan itu. Paling tidak minim kejahatan itu. Tidak ada sogok menyogok, tidak ada menghalalkan segala cara. Nah, salah satu sifat yang diperangi ketika berpuasa itu adalah sifat serakah atau atoma. Kenapa? Karena atoma itu menghancurkan sendi-sendi kehidupan umat manusia. Kalau orang rakus masuk di satu kelompok, rusak tatanan itu. Kalau pemimpin orang rakus, orang atoma, hancur kepemimpinan itu. Dan kenapa dilarang? Karena ya orang atoma itu, orang rakus itu pada akhirnya tidak berkah hartanya. Ya, akhirnya binasa dunia akhirat. Ini ada sebuah cerita ya, ada kisah. Ya, ini betapa menyesalnya orang tomak, orang serakah yang tidak bisa bersabar dalam menghadapi godaan. Ini ada dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, wafat 987 Hijriah. Jadi diceritakan bahwa suatu hari ada seorang pemuda datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia menawarkan diri, ya Nabi Allah, boleh gak saya jadi pembantumu? Jadi pengen, apa bahasa keren itu, jadi asisten lah, yang bantu-bantuin Nabi Isa alaihissalam. Lalu kata Nabi Isa, oke, gak apa-apa, silahkan. Akhirnya bergabung bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, setelah itu dia langsung ikut dalam perjalanan bersama Nabi Isa alaihissalam. Berangkatlah keduanya.
Karena berangkat di pagi-pagi hari, begitu waktu sarapan, kata Nabi Isa, kita berhenti dulu ya, kita lapar nih. Ya. Oke, lagi sarapan, Nabi Isa mengeluarkan 3 potong roti. Kata Nabi Isa, 1 potong kamu makan, 1 potong saya makan, 1 potong jangan dimakan, sisakan saja. Setelah keduanya makan, Nabi Isa pamit, pengen ke tempat air untuk minum dan ngambil air. Begitu Nabi Isa pulang, ternyata roti sepotong itu sudah tidak ada. Kata Nabi Isa, mana roti yang sepotong itu? Kata pemuda itu, ya Nabi Allah, saya tidak tahu. Kata Nabi Isa, ya udahlah kalau tidak tahu kita jalan, lanjut perjalanan. Setelah berjalan, mereka lapar lagi. Kata Nabi Isa, kita makan dulu ya. Nah, ketika mau makan siang, kira-kira seperti makan siang, dia melihat ada 1 ekor rusa bersama 2 anaknya. Lalu Nabi Isa tangkap salah satu anak Nabi rusa, anak rusa itu, kemudian disembelih, dibakar dan dimakan. Makanlah, makan rusa kan. Nah, setelah keduanya makan, Nabi Isa ngumpulin tulang-tulang rusa itu. Setelah tulang-tulang terkumpul, ditunjuk sama Nabi Isa, kata Nabi Isa, kun hayyan, hiduplah kembali. Dan seketika rusa itu hidup kembali. Itu mukjizat. Nabi Isa jangankan menghidupkan binatang, orang mati pun bisa dihidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat. Dan setelah itu dilepaskan lagi, rusa itu bergabung dengan induknya. Lalu kata Nabi Isa kepada pemuda itu, tadi saya menghidupkan kembali rusa yang kita sudah makan itu. Itu mukjizat dari Allah. Percaya enggak? Kata pemuda itu, saya percaya ya Nabi Allah. Demi kebenaran, kira-kira siapa yang makan roti tadi itu? Kata pemuda itu, ya Nabi Allah, saya tidak tahu. Belum mau ngaku kan? Kata Nabi Isa, udah kalau gitu kita lanjut, perjalanan kita masih jauh. Jalan sampai bertemu dengan sebuah sungai. Sungainya dalam dan harus menyeberang sungai itu. Bagaimana caranya? Kata Nabi Isa, kamu cukup pegang tangan saya. Dan setelah pegang tangan Nabi Isa berjalan di atas air menyeberangi sungai itu. Sampai di seberang, kata Nabi Isa, tadi kita bisa berjalan di atas air. Itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak? Saya percaya katanya. Demi kebenaran mukjizat itu. Kira-kira siapa yang makan roti tadi itu? Kata pemuda itu, ya Nabi Allah, saya tidak tahu. Masya Allah. Belum mau mengaku. Oke, kata Nabi Isa, kita berjalan lagi. Sampai beristirahat di sebuah hutan. Di tempat dia beristirahat, di situ ada pasir-pasir dan batu-batu kerikil. Lalu pasir-pasir dan batu kerikil itu Nabi Isa kumpulkan. Setelah batu dan pasir itu terkumpul, Nabi Isa tunjuk, kun zahaban, jadilah emas. Dan seketika semua itu jadi emas. Pemuda itu senang dong. Pasti gue dapat bagian asisten gitu kan. Dapat inilah bagian lah pastinya. Lalu Nabi Isa membagi emas itu kepada 3 bagian. Kata Nabi Isa, 1 bagian buat saya, 1 bagian buat kamu. Ya. Lalu kata pemuda itu, yang 1 bagian lagi buat siapa? Kata Nabi Isa, 1 bagian ini buat yang makan roti tadi itu. Nah, seketika pemuda itu mengatakan, ya Nabi Allah, saya yang makan roti itu. Ngaku dia kan?
Karena serakah, pengen emas kan? Yang tadinya bohong, dia ngakui kebohongannya. Karena serakah pengen mendapatkan emas. Kata Nabi Isa, oke lah, ambillah bagian itu. Bahkan bagianku, silahkan ambil semuanya. Jadi emas 3 bagian itu dikuasai oleh pemuda itu. Tapi kata Nabi Isa, mulai sekarang kita berpisah. Kamu tidak boleh bersama saya lagi. Nabi Isa sudah mulai memahami karakter pemuda ini. Lalu Nabi Isa pergi, pemuda itu sibuk ngurusin emas. Yang tadinya pelayan Nabi menjadi pelayan harta. Sibuk dengan emas. Ketika di saat-saat dia senang mendapatkan emas yang banyak, tiba-tiba datang 2 orang perampok. Perampok ngancam, serahkan emasmu atau aku bunuh. Lalu kata pemuda itu, begini aja, kita damai aja ya. Kayak orang Indonesia ya. Kita damai aja. Gimana caranya? Kita bagi 2 saja emasnya. Saya tidak perlu mati, tapi kamu juga dapat emas. Tapi kita bagi 2. Oke lah, kata maling itu, kata perampok itu. Dibagi 2. Setelah harta emas itu dibagi 2, mereka lapar. Lalu mereka mengatakan, harus ada di antara kita yang pergi cari makanan. Tapi ada juga sebagian jaga emas ini. Kalau kita tinggalkan pergi semua, diambil orang. Tapi kalau kita semua di sini, nggak ada yang cari makan. Lalu disepakati satu orang dari mereka pergi ke perkampungan cari makanan. 2 orang jaga emas. Nah, ketika satu orang ini mencari makanan, di pikirannya muncul, bagaimana caranya saya bisa menguasai emas itu? Saya ambil dari 2 orang itu. Ini keserakahan ya. Lalu dibisikin oleh setan, muncullah ide jahatnya. Wah, lebih baik 2 orang itu saya racun, biar mati semuanya. Sehingga emas itu saya miliki semuanya. Akhirnya beli makanan 3 porsi, 1 porsi buat dia, dan 2 porsi itu dicampur dengan racun yang sudah dibeli. Pada waktu yang sama, 2 kawannya yang menjaga emas berpikir juga, bagaimana caranya biar bagian kita besar? Bagian itu kita bagi 2 lagi. Jangan sampai dibagi 3. Nah, keduanya sepakat, yang cari makan itu kita habisin saja, biar bagiannya kita bagi 2. Oke lah, sepakat. Begitu temannya datang, yang bawa makanan itu langsung dipedang. Dan setelah dia pedang, dia makan makanannya sudah beracun, dikasih racun itu. Jadi dia mati, 2-duanya mati juga. Semua mati. Kata ulama, dalam mengomentari cerita itu, inilah akibat orang yang rakus, orang yang tamak. Kata Al-Ghazali, orang tamak itu seperti orang minum air laut. Kita ngejar dunia seperti minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Tidak ada rasa stopnya, tidak ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat orang yang mengejar bayang-bayangnya. Semakin dikejar, tidak pernah mendekat bayang-bayang itu, semakin jauh. Ya sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah jauhkan kita dari segala sifat yang buruk. Salah satu di antaranya sifat tamak atau serakah. Dan kita justru diberikan sifat-sifat yang mulia. Di bulan Ramadan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya terbaik untuk kita, kalau kita, umat kita, bangsa dan negara kita, insya Allah. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.